Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Masuk kembali unit dari Kalimantan ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar terlebih dahulu. Ada unit Mi 10T. Ini slot SIM-nya nggak ada ya. Ini kondisi nyala, namun menurut keterangan dia itu restart ya setelah selang beberapa menit di on kan. Ini saya nyalakan dulu. Untuk fungsinya ini saya coba cek. Ini kamera tidak jalan ya. Kamera tidak jalan, mungkin ini jalur terlepas. Ini sudah saya nyalakan, ternyata memang permasalahannya banyak ya. Ini kamera dia off, yang menyebabkan unit restart ini disebabkan karena baseband unknown. Ini versi beta basis tidak diketahui ya, dan ini tidak dapat bisa membaca kartu SIM. Ini tidak dapat diperoleh. Untuk WiFi, ini WiFi on bisa, hanya saja ini masalahnya ada di jaringan, kamera, dan restart. Semuanya bersumber dari CPU ya kalau untuk restart dan baseband. Kalau untuk kamera ini jalurnya terlepas, jadi harus dilakukan penjemperan dulu. Seperti itu aja. Saya bongkar untuk mesinnya. Untuk kondisi mesinnya ini masih utuh, dan kita tangani, kita perbaiki saja unitnya. Mudah-mudahan unit masih dapat bisa terselamatkan ya. Dan oke, ini unit sudah saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakannya ya, yang mana unit ini mengalami crash di sistem sehingga dia mengalami restart dan baseband unknown, ditambah kamera yang tidak berfungsi alias blank ya. Itu semua kerusakan diakibatkan dari lost connect-nya pin IC CPU, yang mana CPU ini sumber perintah dari keseluruhan fungsi ya. Area ini menjadi tersangka utama dikarenakan memang dari kebanyakan device yang berseri triple chip, area ini paling sering bermasalah, yang mana permasalahannya itu sangat bervariasi. Yang saya tangani ini kasus yang umum terjadi di device seperti ini ya, yang mana kerusakannya rata-rata sama di area SOC nya. Dan untuk penanganannya sendiri ada beberapa cara, yang mana cara yang paling umum itu rebaling metode, yakni mengganti bulat timah ya, yang koneksinya sudah mulai terganggu akibat suhu yang ditimbulkan ya. Karena untuk seri-seri triple
triple chip memang sangat rentan sekali. Area ini bermasalah dikarenakan penghantar panas yang disediakan di ponsel itu tidak sesuai dengan panas yang ditimbulkan oleh chipnya itu sendiri ya, sehingga memang sangat rentan sekali area ini bermasalah karena efek panasnya yang tidak dapat dinetralisir dengan sempurna ya. Untuk device ataupun device yang double chip juga memang sama kasusnya, tapi memang paling sering terjadi dialami di seri triple chip. Dan untuk penanganannya sendiri ini tidak hanya sekedar angkat cetak pasang ya, harus benar-benar paham mengenai cara melepas, cara membongkar IC dengan aman supaya tidak menyebabkan IC cacat ataupun rusak, atau juga PCB yang gagal. Kebanyakan PCB gagal ngembang ataupun memuai ya, sehingga PCB tidak dapat digunakan kembali. Kalau jalur putus itu sih masih bisa disambung ya. Dan untuk pembersihannya pun ini harus diperlukan ekstra hati-hatian. Jangan sampai pada saat membersihkan komponen di sekitar area yang sedang kita perbaiki ini, terutama komponen seperti resistor dan kapasitor, itu hilang ikut terbawa pada saat pengangkatan sisa timah dan lem ya. Jadi perlu ekstra hati-hati. IC CPU dan RAM tadi sudah saya angkat dan sudah saya bersihkan juga untuk PCB nya. Namun ini pada saat saya cek di arus power supply, dia mengalami low short ataupun ada hubungan singkat ya di pin main yang bersumber dari IC charger ini, sehingga mengharuskan IC charger ini diangkat ataupun direbel juga, karena ini terkena imbas efek panas pada saat pengangkatan IC CPU tadi ya. Jadi sudah tidak asing lagi kalau menemukan device yang sudah diangkat untuk IC CPU nya, kalau ada nilai hambatan sebelum ditekan power on di arus power supply ya, ampere meternya naik sedikit, itu dipastikan IC charger ini dia terkena imbas panas sehingga pin BGA nya itu memuai short antara pin 1 dan lainnya. Seperti itu yang sering saya alami di beberapa device ya, tapi tidak keseluruhan, hanya beberapa saja. Untuk pengangkatannya sama untuk IC charger seperti pada pengangkatan CPU dan RAM tadi ya, tapi memang jelas harus ekstra hati-hati. IC charger ini sudah terlepas, tinggal bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di mainboard ya. Bersihkan sampai benar-benar bersih sempurna, tidak ada kotoran yang tersisa. Untuk area baut yang lepas itu sudah saya periksa dan memang tidak ada pemuaian di area baut, jadi baut itu hanya tergores aja untuk PCB nya ya. Kalau untuk dudukannya itu terlepas tapi tidak mengakibatkan jalur cacat di baut. Untuk area baut aman, tidak ada masalah, sudah saya pastikan. Dan fix ini terjadi masalah kamera blank diakibatkan dari CPU yang menjadi tersangkut utamanya ya. Rebaling ulang keseluruhan IC, 3 IC di sini ya.
IC charger, CPU dan RAM. Ini rebaling sampai benar-benar rata sempurna untuk pembegaannya. Pastikan semuanya sudah sempurna. Tepatkan secara tepat di masing-masing posisi yang memang sudah disediakan. Dan untuk peruntukannya ya, pasang perlahan, jangan terlalu tergesa-gesa. Untuk suhu yang saya gunakan di pengangkatan maupun pemasangan di angka 300 derajat Celcius itu sudah cukup ya untuk tipe seperti ini. Yang dijadikan patokan itu timing, yaitu gimana panas yang sesuai dan seberapa lama harus diangkat untuk IC-nya ya. Jangan sampai IC belum seluruhnya panas ataupun panasnya belum merata, IC sudah diangkat. Itu jangan sampai dilakukan karena akan merusak IC dan menyebabkan IC cacat. Atau juga sebaliknya, panas jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu lama juga ya, karena memang imbasnya akan fatal, yakni IC rusak dan memang sudah tidak akan mungkin bisa digunakan dan harus ganti part baru. Ini saya sudah mulai memasuki proses pemasangan IC RAM. Pasang tepat presisi di atas IC CPU. Jangan sampai IC-nya miring ataupun tidak tepat ya. Untuk memastikannya, IC sudah bisa mengembal ke posisi semula pada saat digerakkan, itu untuk memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna ya. Proses rebaling ini sudah selesai. Kita uji saja apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pendalaman sekaligus perbaikannya, ternyata sumber masalah utama Mi 10T ini, yang mana masalahnya itu baseband tidak diketahui, kamera tidak dapat berfungsi, dan unit restart ya. Tiga masalah tersebut sumbernya dari CPU yang koneksinya tidak maksimal sehingga menyebabkan fungsinya tidak bekerja dengan sempurna ya. Jadi perbaikan di sini saya lakukan rebaling only CPU dan RAM, dan ini IC charger saya lakukan rebaling juga dikarenakan ini kena imbas panas waktu pembongkaran IC CPU dan RAM ya, dan mengharuskan IC charging ini saya lakukan rebaling juga. Perbaikan di sini tidak melakukan pergantian part, dan saya uji lagi apakah sekarang semua fungsi sudah bisa berjalan dengan normal kah. Ini saya pasang ke LCD ya untuk hasilnya. Ini sekalian saya pasang kameranya, sekalian saya uji. Ini keseluruhan part sudah saya pasang ya, tinggal ini slot SIM-nya tidak saya pasang dikarenakan ini tidak disertakan. Nanti saya coba cari alternatif lain. Ini saya on kan. Tadi itu pada saat saya uji dia restart dan kamera berikut baseband itu tidak diketahui ya. Sebelum saya lakukan perbaikan masalahnya seperti itu. Sekarang ini sudah bisa nyala kembali. Untuk wifi ini sudah on tadi ya, saya sudah sambungkan. Untuk kamera ini sekarang kamera berfungsi, jadi baut ini bukan masalah dari kamera yang tidak berjalan ya. Ternyata area baut ini hanya tergores saja, tidak tertusuk ya. Ini tidak ada masalah di jalur baut ini. Untuk kamera depan ini berfungsi. Untuk lensa ultra wide makro ini berfungsi dengan baik ya. Fungsi kamera aman, dan untuk wifi juga aman. Untuk IMEI ini kalau koneksinya sudah sempurna, IMEI akan otomatis terbaca, tidak loss seperti di awal ya. Dan untuk PSP nya ini juga pasti ada. Nah ini
baseband sudah terbaca kembali. Jadi perbaikan sudah selesai, tinggal kita uji fungsinya keseluruhan. Untuk pengujiannya di sini saya lakukan pengujian setelah perbaikan biasanya 1x24 jam. Sementara unit sudah bisa normal, saya rapikan dulu semua dan saya uji untuk unitnya terlebih dahulu. Oke, dan ini unit sudah saya uji ya, dan ini sudah saya rapikan keseluruhan. Untuk slot SIM ini tidak ada, jadi untuk jaringan tidak saya uji. Untuk kamera sebelumnya sudah saya cek ya. Untuk perekam video cek. Untuk fungsi kamera normal, untuk lensa keseluruhan ini aman, makro, ultra wide. Untuk kamera depan ini normal. Untuk fungsi WiFi, Bluetooth ini center jalan semua ya. Untuk jaringan saya cek panggilan darurat saja. Untuk jaringan normal ya, meskipun hanya jaringan darurat. Untuk perekam suara cek. Perekam suara normal. Untuk kompas, ini kompas berfungsi dengan baik. Jadi fungsi keseluruhan ini sudah normal semua. Dan untuk spesifikasinya sendiri ini versi yang 128 ya, 8/128 GB. Dan mungkin perbaikan ini saya akhiri dengan kasus Mi 10T yang mana masuk unit restart ya, sering mengalami crash dikarenakan masalah di area CPU yang mengalami disconnecting ataupun nilai hambatannya meninggi ya, untuk hubungan antara CPU RAM, sehingga menyebabkan unit ini bermasalah di restart, yang akibatnya itu kamera dan baseband tidak terbaca. Perbaikan hanya melakukan rebaling only di area tersebut dan selesailah sudah. Perbaikan selesai dan unit sudah dapat digunakan kembali. Untuk yang punya unit ini dari Kalimantan Tengah, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.